Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozak Nurikmat Wisa Putri dari STP Satya Widya Surabaya, jurusan Manajemen Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ilmu Alamiah Dasar Pariwisata, yaitu industri pariwisata pasca pandemi COVID-19. Di tugas ini ada 3 bahasan, yaitu apa yang harus dilakukan, mengapa harus dilakukan, dan bagaimana mewujudkannya. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi penopang perekonomian Indonesia selama ini. Namun, mewabahnya COVID-19 memberikan tantangan yang cukup besar sehingga banyak pelaku usaha pariwisata yang harus gigit jari. Jadi, pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh untuk industri pariwisata. Salah satunya, sektor perekonomian Indonesia juga menurun karena penghasilan awal perekonomian Indonesia itu dari industri pariwisata. Dan yang kedua, terutama masyarakat yang berada di sekitar objek pariwisata yang notabene mata pencahariannya dari pariwisata itu sendiri. Yang pertama yang saya bahas adalah apa yang harus dilakukan, yaitu mengembangkan pemahaman tentang pariwisata berkelanjutan serta peran dari teknologi informasi yang sangat penting. Jadi, teknologi informasi menjadi sangat krusial dalam membangun kembali industri pariwisata pasca pandemi. Saat kondisi pandemi, kita harus membiasakan diri dengan menerapkan kontak list dalam melakukan aktivitas apapun. Selain itu, karena perekonomian sedang sulit, mindset wisatawan pun berubah dengan mencoba menahan pengeluaran serta mengutamakan sustainable tourism saat berwisata dengan hygiene yang tinggi dan jangkauannya yang masih bersifat regional. Itu merupakan pembahasan yang kedua, yaitu mengapa harus dilakukannya pemahaman tentang pariwisata berkelanjutan serta peran dari teknologi informasi yang sangat penting. Karena memang keduanya itu sangat berkesinambungan. Jadi, wisatawan akan memilih tempat wisata yang kebersihannya lebih diprioritaskan. Dan tentunya juga pariwisata yang alamnya masih sangat alami. Kemudian, ada 3 hal yang menarik minat wisatawan, yaitu wisata budaya, wisata sejarah, serta event-event yang bisa dinikmati oleh wisatawan secara virtual. Yang akhir-akhir ini tren dengan tourism virtual, yaitu di mana para wisatawan bisa menikmati objek wisata tanpa harus datang langsung ke tempat objek wisata itu. Jadi dengan cara virtual, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom atau yang lainnya seperti itu. Wisata sejarah ini juga sangat penting untuk wisatawan, di mana wisatawan juga tidak akan membuang-buang uangnya untuk berwisata. Mereka bisa menikmati wisata sejarah ini dengan keluarganya. Salah satunya mereka bisa berwisata dan juga mendapatkan ilmu sejarah dari objek wisata itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana cara mewujudkannya, yaitu mencari destinasi wisata yang cocok untuk wisatawan di masa pandemi. Yang tadi saya bilang, yaitu wisata budaya, wisata sejarah, dan event-event yang bisa membuat para wisatawan itu sendiri mendapatkan hasil sehingga mereka tidak membuang-buang uangnya. Optimalisasi pengembangan potensi daerah pariwisata dituntut untuk mempertimbangkan 4 hal, yaitu daya saing, sustainable, produk dan jasa yang unik, serta value experience bagi wisatawan. Sehingga pemerintah perlu melakukan pembinaan dengan harapan mengenalkan produk-produk wisata baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan media digital yang ada. Jadi di sini pemerintah juga bisa ikut serta untuk membangkitkan pariwisata ini di masa pandemi, yaitu dengan cara memberikan
pembelajaran kepada masyarakat sekitar objek wisata, seperti membuat produk-produk yang bisa dibuat oleh-oleh kepada wisatawan, sehingga mereka tidak rugi untuk menikmati wisata itu sendiri. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.